Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Li-Ning Shadow Essential. Terima kasih banyak buat Starting Line yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Kali ini kita kedatangan dari brand Li-Ning, yang mana ini brand dari China yang udah lama banget saya pengen cobain. Kalau brand China yang udah pernah saya cobain tuh dari One Mix ya, udah 3-4 sepatu kalau nggak salah. Dan akhirnya kesampaian Li-Ning ini, sebenarnya brand Li-Ning ini lebih populer dibandingkan dengan One Mix di dunia lari. Bahkan atlet-atlet elit di dunia sana itu banyak juga yang pakai Li-Ning dan cukup berprestasi ya, walaupun serinya bukan yang ini ya. Nah, seri yang cukup menghebohkan namanya adalah Li-Ning Shadow. Itu adalah racing shoes. Dan ini adalah adiknya, Shadow Essential. Adalah training companionnya dari Li-Ning Shadow. Jadi untuk latihannya lah. Jadi kalau untuk sepatu race day-nya kan nggak bisa atau sebaiknya tidak dipakai untuk latihan setiap saat. Nah, latihannya ya pakai Li-Ning Shadow Essential ini. Jadi nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 300 gram. Yang mana itu pas di ambang. Biasanya saya kategorikan berat sepatu itu antara 250 sampai 300 itu standar. 300 sampai 300 ke atas lah ya, itu adalah sepatu yang berat. Nah, karena ini benar-benar di 300, jadi benar-benar di antara sepatu yang standar atau sepatu yang berat. Jadi ya teman-teman nilai sendirilah. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh-meshnya itu agak mengkilap-mengkilap gitu ya. Setelah saya pegang begini, materialnya ini cukup fleksibel tapi terasa tebelnya, jadi durability-nya saya rasa akan panjang sih, meskipun nggak bisa saya judge dari sekarang ya. Cuman pengalaman saya yang materialnya sama seperti ini agak durable karena memang lebih apa ya, lebih tahan gesekan kayaknya kalau material yang seperti ini. Nah, kalau materialnya tebel, ya pastinya untuk breathability-nya agak menurun meskipun bukan sepatu yang panas. Saya pakainya sih tidak pada saat hujan, jadi pagi hari itu untuk dinginnya sendiri menurut saya standar aja. Nggak sepatu yang dingin tapi bukan sepatu yang panas. Ini khas banget dengan sepatu daily trainer, yang mana daily trainer tuh diharapkan umurnya panjang, sepatu badak, karena memang mengusung ke sana, mengusung durability-nya. Kalau keawetannya sendiri saya rasa akan panjang, tapi saya nggak bisa ngejudge sekarang ya, balik lagi. Jadi mengorbankan sedikit untuk breathability-nya. Saat kaki saya pertama kali masuk ke sepatu ini terasa banget nyamannya untuk bahan yang seperti ini, mesh. Kemudian dari tengah ke depan ini, terutama di bagian toe box-nya itu termasuk lebar dan bikin jari-jari saya itu gampang bergerak. Jadi teman-teman yang kakinya lebar, terutama di bagian sini ya, di bagian jari-jarinya itu, saya rasa nggak akan masalah karena jari saya benar-benar bisa bergerak dengan bebas. Saya kira bakal kesempitan karena secara looks ini cukup narrow, jadi saya khawatir, tapi ternyata toe box-nya cukup lebar. Jadi jangan khawatir. Kalau saran saya sih untuk sizingnya tetap pakai true size ya, pakai sepatu yang biasa, ukuran sepatu yang biasa dipakai aja. Sebelum lanjut, yang penasaran beli sepatu ini di mana? Belinya ada di Starting Line. Starting Line ini toko lari, bukan toko sepatu aja ya, tapi toko lari, toko yang menyediakan semua perlengkapan lari kita mulai dari kepala sampai kaki. Mulai dari topi, jersey, kayak jersey yang saya pakai ini, jersey CMX juga ada di sana. Kemudian sepatu aneh-aneh, sepatu yang mungkin teman-teman nggak pernah dengar, tapi yang memang fokusnya ke lari ya. Kemudian sepatu lokal, sepatu luar.
kemudian semua energi gel, kacamata, sepatu, kaos kaki, semuanya ada pokoknya di starting line. Jadi sudah dipastikan originalnya, nggak usah khawatir lagi. Nggak usah kemana-mana, kalau mau beli perlengkapan lari, ya langsung aja di starting line atau linknya bakal saya kasih di deskripsi. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya sendiri dia cukup standar, tidak ada inovasi yang aneh-aneh. Kemudian ini hole-hole-nya teman-teman bisa lihat sendiri. Tali sepatu pemilihannya seperti ini cukup menyenangkan. Ini nggak yang fashionable sebenarnya untuk tali sepatunya. Cuman ini secara fungsi enak banget. Secara pada saat pertama kali saya ikat gitu, rasanya bener-bener mantep. Kayak, ini kayaknya nggak bakal mudah lepas. Dan di pemakaian pertama juga memang nggak ada lepas sama sekali ya. Jadi lacing sistemnya sendiri aman. Dan dia tidak ada runners knot-nya. Wajar karena ini adalah slip on. Slip on itu ya langsung masuk gitu ya. Jadi tidak ada lidah sepatunya. Nah, tang atau lidah sepatunya sendiri itu fleksibel banget seperti ini. Ini jadi satu slip on soalnya. Jadi kaki kita itu tinggal masuk aja. Kalau teman-teman yang nggak mau ribet ya, slip on ini adalah salah satu yang bikin enak gitu ya. Cara pakainya tinggal gampang banget. Tinggal pull tabnya tinggal ditarik begini, kaki kita langsung masuk. Nah, untuk di bagian tangnya sendiri ini cukup tinggi sebenarnya looks-nya. Seolah-olah kaki yang tinggi itu bakal mudah masuk, kaki yang besar mudah masuk. Tapi ternyata ini tekanan ke kaki kita cukup banyak ya. Jadi kalau teman-teman tadi saya share bahwa tengah ke depan ini bener-bener terasa banget lebar space-nya, tapi di tengah ke belakang ini berlawanan. Agak lain dengan kebiasaan sepatu-sepatu lari yang lain tuh biasanya malah yang agak ngefit di bagian depannya sini. Yang tengah ke belakang agak rileks. Ini kebalikannya, yang tengah ke depan agak rileks, yang tengah ke belakang ini agak ngefit. Dan ini cukup menjadi perhatian, harus pakai kaos kaki yang mungkin agak tipis, bukan yang tebel ya. Tapi sebenarnya depannya masuk sih, cuman yang belakangnya ini kalau di kaki saya itu kerasa banget ngefitnya. Jadi nggak banyak pergerakan di bagian tengah ke belakang kaki saya. Kemudian untuk bagian kolarnya sendiri dia cukup fleksibel, ujung-ujungnya dia lembut banget sih menurut saya, karena memang slip on biasanya seperti ini ya, bisa stretchy juga kayak di bagian tang atau lidah sepatunya. Kemudian ada paddingnya tipis-tipis, nggak tipis juga sih sebenarnya, ini tebel, cukup tebel, tapi di bagian tengah ke belakangnya yang mana memberikan kenyamanan yang lebih. Tapi karena tebel ini saya khawatir bakal heel slip, tapi ternyata heel counternya di sini cukup tebel strukturnya, cukup kokoh yang mana untuk menggigit heel kita atau tumit kita, kemudian nggak memudahkan dia untuk heel slip. Jadi kalau heel slip itu bakal nggak enak banget ya, bakal keangkat-angkat. Tapi di counter dengan heel counternya yang meminimalisir kemungkinan heel slip karena paddingnya yang cukup tebal. Bekerja dengan baik sih menurut saya, tidak ada masalah di pemakaian pertama. Kemudian ini pull tabnya kayak tadi yang saya praktekin, cara masukin kakinya seperti ini ya gampang banget, tinggal langsung masukin kaki aja, langsung ready untuk lari ya. Atau mungkin kalau teman-teman yang malas, tali sepatunya udah dipatenin aja, tinggal keluar masuknya tinggal pakai gini aja, langsung bisa ngegas. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya sendiri ini bener-bener banyak yang harus dibahas karena secara looks aja ini menarik banget ya. Ini futuristik banget kalau menurut saya. Belum pernah saya ada sepatu yang tengahnya bolong kayak begini. Nah, ini namanya boom systemnya dari Li-Ning, yang mana terdiri dari yang pertama, belakang ini adalah Pebax Foam. Pebax Foam ini banyak banget dipakai di sepatu-sepatu top di dunia. Yang mana Pebax Foam ini energy return-nya nggak usah diragukan lagi, tapi tetap terasa nyamannya dan ringan. Tapi dia nggak sendirian karena di bagian atas dan depannya ini ada, kalau kayaknya sih ini EVA foam ya, yang mana secara kinerja juga sangat berbeda dengan Pebax Foam yang ada di belakang dan juga bawah sini. Setelah saya ukur manual dengan durometer, untuk yang depan ini, yang EVA ini ada di angka 35-an, yang mana itu termasuk firm atau agak keras. Kemudian yang belakang ini ada di angka 30-an, yang mana itu masuk kategori standar ya. Nah, karena memang sepatu ini didesain untuk speed yang agak tinggi, up speed lah. Jadi memang wajar kalau bukan sepatu yang super soft ya, karena itu akan menjadikan sepatu ini energy loss-nya bakal tinggi. Efisiensi berlari kita akan sangat rendah kalau misalnya dia terlalu empuk. Jadi selain dari foamnya memang sudah didesain seperti itu, ditambah lagi ada namanya boom fiber. Boom fibernya ini ada di bawah sini ya.
kinerjanya sama kayak plat karbon sebenarnya. Kalau di versi Shadow-nya, versi atasnya itu adalah menggunakan carbon plate. Tapi kalau di Shadow Essential di adiknya ini menggunakan plastik sih basicnya, yang mana fungsinya sebenarnya sama, cuman kemampuannya ada di bawahnya carbon plate. Jadi efisiensinya akan lebih meningkat, tapi selain itu juga menjaga stability. Ini sepatu, stability-nya cukup luar biasa karena setelah saya pakai untuk ngebut dikit dan dibelokkan, itu sama sekali nggak ada rasa limbungnya, nggak ada rasa goyangnya sama sekali. Jadi kalau mungkin untuk dipakai trek, mungkin saja ini juga bisa sangat mumpuni. Kalau udah dipakai easy run, tempo, upper speed, terus mungkin untuk race day juga ini bisa banget karena sudah ada boom fibernya, yang mana ini menjadikan efisiensi kita akan sangat baik dalam berlari gitu ya. Dan kalau untuk ngejar personal best mungkin juga bisa meskipun terhalang sama beratnya ya. Beratnya agak 300-an. Jadi itu termasuk kalau untuk ngejar ngejar waktu itu biasanya harusnya di bawah 250-an lah. Itu baru kayak enak banget buat ditarik gitu ya. Tapi ini karena 300-an mungkin itu yang menjadi halangan. Tapi sebenarnya secara foam, kemudian geometri sepatu dan efisiensi didukung oleh boom fibernya, sebenarnya ini mampu banget. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya. Ini full cover ya, rubbernya dari ujung sampai ujung loh. Ini termasuk tebel banget. Kalau prediksi sih ini akan panjang umurnya. Cuman karena di pemakaian pertama saya nggak bisa ngejudge sekarang ya. Jadi kita lihat aja gimana kondisi sepatu ini setelah dipakai beberapa kilometer. Tapi yang jelas di pemakaian pertama saya rasa traksinya cukup bagus. Saya pakainya itu di aspal kering, sama sekali nggak ada basah. Tapi ada saat dimana saya melewati aspal yang banyak pasirnya. Biasanya ini traksinya akan berkurang drastis. Tapi ternyata di sepatu ini cukup gigit. Traksinya luar biasa loh. Saya kira akan ya bakal kegesek sedikit lah ya. Tapi ternyata masih mencengkram dengan baik, sama sekali nggak ada rasa kepleset sedikit pun meskipun pasirnya cukup tebal menurut saya. Jadi kalau dipakai di trek, dibelokannya banyak gitu bakal saya rasa aman sih. Sepatu ini bener-bener nyenengin desainnya karena Li-Ning itu desainnya juga saya rasa agak berbeda dari sepatu-sepatu lari yang lain, tapi tidak mengurangi teknologi yang diterapkan di sepatu ini. Teknologinya cukup maju dan bisa dibilang agak menyimpang, tapi bisa mengejar atau mungkin bahkan bisa bersaing dengan sepatu-sepatu brand yang lainnya. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.